Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali memuji Allah subhanahu wa ta'ala bahwa pada kesempatan ini kita kembali bisa melanjutkan kuliah kita, yaitu pembiayaan agribisnis. Kali ini kita akan lanjutkan dengan tema tentang laporan rugi laba di dalam usaha agribisnis. Laporan rugi laba atau profit and loss statement adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi bersih dari suatu usaha selama periode tertentu. Apa fungsi dari laporan rugi laba dalam agribisnis? Fungsinya adalah, pertama adalah untuk menilai kinerja keuangan usaha agribisnis. Yang kedua, menjadi dasar pengambilan keputusan yang strategis. Kemudian yang ketiga adalah untuk membantu pemilik usaha memahami tingkat profitabilitasnya. Kemudian yang terakhir, memberikan informasi kepada pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, dan mitra usaha. Struktur laporan rugi laba biasanya mencakup tiga elemen utama. Yang pertama adalah memuat tentang pendapatan atau revenue. Jadi semua penerimaan dari hasil penjualan produk agribisnis seperti hasil panen, produk olahan, atau jasa agribisnis. Kemudian sebagai contoh misalnya contoh pendapatan dari penjualan padi, penjualan kopi, atau jasa konsultasi agribisnis. Kemudian struktur yang kedua memuat tentang beban atau biaya atau expenses, yakni biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan. Nah, jenis biaya di sini ada beberapa, diantaranya ada biaya tetap. Saya kira Anda sudah semua paham bahwa biaya tetap itu adalah biaya yang tidak berubah meskipun tingkat produksi berubah, seperti sewa lahan, atau gaji manajer, atau pajak bumi bangunan, dan seterusnya. Lalu jenis biaya yang kedua adalah biaya variabel, yaitu biaya yang berubah sesuai dengan tingkat produksi, seperti biaya benih pupuk, dan tenaga kerja harian. Kemudian ada biaya penyusutan, yaitu nilai depresi alat produksi, seperti traktor atau mesin pengolah. Kemudian struktur yang ketiga, laba rugi bersih, laba atau rugi bersih, net profit or loss, yaitu selisih antara total pendapatan dan total biaya. Kalau kita mau buat persamaan matematiknya atau rumus laba bersih adalah total pendapatan dikurangi dengan total biaya. Nah, selanjutnya, apa manfaat laporan rugi laba dalam usaha agribisnis? Yang pertama,
menjadi evaluasi kinerja keuangan. Jadi mengidentifikasi apakah usaha agribisnis itu menghasilkan keuntungan atau ya kerugian ya yang diperoleh. Yang kedua, tentu manfaatnya adalah untuk perencanaan dan pengendalian keuangan. Jadi sebagai panduan ya dalam menyusun anggaran dan mengontrol pengeluaran. Kemudian yang ketiga adalah mendukung pengambilan keputusan. Jadi menentukan strategi pengembangan usaha berdasarkan kinerja keuangan. Kemudian yang terakhir, manfaat laporan rugi laba dalam usaha agribisnis adalah meningkatkan akses pembiayaan. Jadi laporan keuangan yang baik itu dapat membantu usaha agribisnis untuk mendapatkan pinjaman misalnya ya, atau pendanaan dari bank atau investor. Nah, tentu ada format ya laporan rugi laba sederhana ya yang bisa dibuat, yang memuat di situ keterangan dalam satu tabel, kemudian ada jumlah transaksinya. Misalnya pendapatan ya yang diperoleh dari hasil penjualan, misalnya hasil panen ya, begitu pula mungkin ada pendapatan lain ya, kemudian ditotal. Lalu ada biaya yang mungkin juga terdiri atas beberapa biaya, misalnya biaya produksi atau seperti benih ya, pupuk, kemudian termasuk biaya tenaga kerja, biaya transportasi, termasuk penyusutan aset ya, dan biaya operasional yang lain. Kemudian ditotalkan ya biayanya ya. Lalu setelah itu ya kita bisa menghitung berapa laba bersihnya. Kemudian analisis laporan rugi laba itu bisa dibuat dalam bentuk persentase. Misalnya rasio keuangan ya, rasio keuangan penting misalnya untuk mengetahui berapa margin laba kotor ya, itu bisa dicari dengan menggunakan rumus atau persamaan, yaitu laba kotor dibagi dengan pendapatan dikali 100%. Ini untuk mengukur efisiensi produksi dan penjualan. Kemudian ada rasio biaya operasional. Ya, ini diperoleh, jadi rasio biaya operasional ini diperoleh dengan membagi antara biaya operasional dibagi dengan pendapatan dikali dengan 100%. Ini untuk mengukur efisiensi pengelolaan biaya. Kemudian analisis laporan rugi laba ini itu mengidentifikasi kelemahannya. Misalnya kalau ada biaya produksi yang terlalu tinggi atau mungkin pendapatan yang kurang optimal. Jadi ada identifikasi kelemahan. Tentu ya setelah diidentifikasi kemudian itu dikendalikan. Kemudian strategi perbaikan, yaitu untuk mengurangi biaya yang tidak perlu. Kemudian melakukan diversifikasi produk atau mencari pasar baru untuk meningkatkan pendapatan.
tentu ada beberapa ya tantangan yang akan dihadapi dalam penyusunan laporan rugi laba di agribisnis, terutama ya. Yang pertama, tantangan yang dihadapi menyangkut tentang variabel probabilitas ya pendapatan. Kenapa? Karena ada fluktuasi harga hasil hasil pertanian ya, ada fluktuasi dari hasil pertanian. Nah, ini tentu ada beberapa faktor ya, mungkin akibat faktor musim, cuaca, atau permintaan pasar. Kemudian kesulitan pencatatannya, jadi sebahagian dari banyak pengusaha agribisnis, terutama agribisnis kecil, itu tidak yang skala kecil itu biasanya tidak memiliki pencatatan yang rapi. Kemudian ya biaya tersembunyi, jadi ada biaya yang tersembunyi biasa ya. Apa itu ya? Biasa biaya yang sulit dihitung ya, seperti tenaga kerja keluarga atau biaya risiko usaha. Itulah ya, jadi laporan rugi laba ini adalah alat yang sangat penting bagi pelaku agribisnis untuk mengevaluasi ya kinerja keuangan, selanjutnya mengidentifikasi peluang efisiensi dan merencanakan pengembangan usaha ya, termasuk jadi penyusunan laporan yang baik itu membutuhkan tentu pencatatan keuangan yang akurat dan pemahaman tentang elemen-elemen biaya dan pendapatan. Saya kira ini untuk kuliah kita hari ini ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.